Aduh, aduh. Aduh kakiku. Presdir biar aku. Nenek jangan begitu dong. Mobilku sudah berhenti, kamu yang nabrak sendiri. Aduh, kamu tidak boleh pergi. Luka saya parah sekali, kamu harus ganti rugi. Ganti rugi 50.000. Saya memang pintar, hanya 50.000. Nabrak Meng Yunce sekali. Kan tugas selesai. Kamu tahu ada yang namanya kamera pengawas. Kamera pengawas, kamu anggap saya bodoh ya? Tentu saja sudah menghindari kamera pengawas. Aduh, aduh anak muda. Jangan nakut-nakutin saya. Daerah ini saya sudah hafal. Di sini tidak ada kamera. Oh begitu. Kalau begitu saya tenang. Aduh, Aduh. Tolong. Tolong. Nenek nabrak orang. Apa yang terjadi? Sepertinya nenek nabrak orang tapi tidak mau bayar. Nenek, meskipun kamu sudah tua tapi kamu nabrak orang. Kamu harus bertanggung jawab, jangan nakal sama anak muda. Cepat telepon polisi. Nenek sekarang kenapa ya begitu nakal? Cepat telepon polisi. kamu. Aduh, Cepat lihat. Nenek nabrak orang terus lari. Telepon polisi, rekam video, rekam mukanya. Pria pelit ini kalau sekarang telepon polisi. Saya pasti hancur, soalnya saya masih banyak utang. Bilang kamu mau saya ganti berapa? Paling sedikit 500. Cepat telepon polisi, cepat. Ya cepat telepon polisi. Oke, hanya 500. Saya bayar. Ayo. kamu keluar tidak hanya tidak dapat uang, tapi malah keluar 500 bagaimana? Ketemu musuh ya? Tian-Tian, jangan ketawa sama saya. Meng Yunce ini saya belum pernah lihat. Bos yang pelit seperti ini bikin saya kesal. Dia seperti ini bagaimana bisa sebulan menghabiskan 50.000 tidak dapat 50.000 sudah biasa. Tapi kalau seperti ini, aku bukannya harus membayar 1 juta itu sendiri lagi. Dan ada juga denda 3 juta. Bagaimana Tian-Tian, aku akan gila. Ada Jikinkin. Kamu bisa membuat Meng Yunce jatuh cinta padamu. Asalkan dia mencintaimu bukan hanya 50.000, bahkan 5 juta. Dia akan dengan senang hati memberikannya padamu. Benar. Mengapa dia bisa menjebakku? Aku tidak bisa menjebaknya. Hei, Ada apa? aku tetangga baru di sebelah. Kami juga akan membantumu. Menjadikanmu tetangga Yunce membuatmu lebih mudah. Komputerku rusak, bisa tolong perbaiki? Tidak bisa. Aku bayar. 300. Ayo. Lihat, kali ini masih tidak tertarik. Komputer sudah diperbaiki. Itu. Mau makan buah. Meng Yunce. 300. Meng Yunce kamu. Oke, nanti aku kasih. Meng Yunce, kamu masih laki-laki nggak? Barang-barang sampahmu ini. Dibuang ya, bisa aku ambil. Bukan dijual. Aku bisa beli. Ya ampun, ini masih bos besar. Harus membuatnya menghabiskan 50.000. Kapan ini akan berakhir? Sudah totalnya. 26, aku kasih 2. 2.
Kenapa bukan 3? Bukan katanya dihilangkan nolnya. Kamu hilangkan nolnya buat pelanggan jadi lebih sedikit. Tidak bisa kasih 3 kalau tidak aku tidak jual. Ah oke 3 aku kasih 3 oke kan? Scan WeChat kamu transfer ke aku. Oke udah aku kirim. Yes, udah add WeChat sekarang bisa mulai deh. Rencana ngejar orang Meng Yunce. Enggak bakal bisa kabur dari tanganku. Sadis banget kata orang. Kalau mau nangkep hati cowok, harus nangkep perutnya dulu. Kamu. Lihat deh gimana aku ngehandle kamu. Kayaknya aku emang gak cocok masak. Rencana nangkep cowok ini, kok langsung gagal di langkah pertama. Wangi banget. Meng Yunce kok gak nutup pintu sih? Wangi banget. Meng Yunce, aku lapar. Lapar gue apa urusan lo? Aku bayar 100. 200 makan sekalian 200 gimana? Silakan. Meng Yunce. Masakanmu enak banget kalau bisa makan setiap hari. Masakanmu pasti bahagia banget. Nona Ji. Pernah kepikiran gak bayar bulanan? Gak usah, di rumah masih banyak makanan. Dan aku udah keluar 700 gak bisa. Aku gak bisa. Oke kamu pergi aja. Jangan pergi dong. Aku bayar deh. Sial, gak bikin Meng Yunce keluar uang. Malah dia yang dapat hampir 1000. Kalau gitu aku pergi. Masih bisa dapat uang. Bagus deh. Meng Yunce mau dapat uang dari aku. Ada konsekuensinya loh. Halo, selamat pagi. Kamu mau apa? Kemarin kan makan malam Bos Meng. Jadi mau balas budi bawa sarapan buat kamu. Taruh di meja aja aku mandi dulu. Oke. Meng Yunce. Odolmu abis aku buang ya? Tidak bisa. Kenapa? Lihat masih ada kok. Untungnya aku udah siapin. Kalau nggak gimana mungkin orang kaya dia bisa sadar sendiri. Balikin uang sepeser pun ke aku. Kamu udah makan, aku pulang ya. Nggak mau anterin tetangga baikmu. Cewek emang ribet. Piring tolong ambilin. Warisan keluarga. Piring zaman Ming. Biar nunjukin keseriusanku. Aku baru pakai buat sarapan kamu. Kok kamu malah pecahin? Maaf ya. Aku juga nggak sengaja. Nah Meng Yunce, buat nunjukin keseriusanmu, kamu harus ganti rugi 80.000. Nggak boleh kurang sepeser pun. Apa 80.000 Jikinkin? Kamu mau ngerampok ya? 80.000 udah harga diskon. Siapa suruh kamu pecahin? Jikinkin kamu. Kamu bilang piring ini zaman Ming.
Iya, Oh, kecoa. ah, mana-mana aku. Aku udah injek mati nggak usah takut. Xiao Qiang. Kamu mati tragis banget. Cewek jahat kamu Xiao Baoku. Udah nemenin aku 5 tahun. Kita udah janji bareng-bareng sampai tua. Gak nyangka. Malah kamu injek mati. Xiao Qiangku Jangan deket-deket, aku ganti kamu 1. Ganti 10, Jangan deket-deket. Gak bisa Xiao Qiangku di hati aku. Itu gak ada duanya, kamu harus ganti aku 100.000. Gak boleh kurang sepeser pun. 100.000. Kamu mau ngerampok ya? Meng Yunce, aku sudah paham. Kamu sedang menipuku. Apa sih maksudnya menipukan memang? Kamu yang duluan main tipu. Kamu. Satu kecoa 100.000. Belanja masak tenaga kerja sebulan 3 juta. Masih ada biaya jalan ke rumahmu 200.000. Meng Yunce, kamu pintar sekali menghitung. Kenapa kamu tidak merampok ban saja? Merampok ban mana secepat merampokmu? Kamu. Kamu bisa saja tidak memberi, tapi kalau tidak, aku tidak akan buka pintu dan bisa melaporkanmu. Karena masuk rumah tanpa izin. Sudahlah, berikan saja. Keluar dulu baru bicara. Jikinkin Kamu sudah beberapa kali pura-pura. Kalau sampai ketahuan tahun ini, kamu akan habiskan tahun baru di penjara. Kenapa nasibku sial begini? Nona Ji, aku peringatkan, kalau tidak bayar utang kami, akan menuntutmu di pengadilan. Kinkin sial, aku tidak sengaja. Tertipu oleh debt collector dan memberitahu alamatmu sekarang. Cepat sembunyikan diri, aku tidak bisa bicara lama, tutup dulu. Ingat, sembunyikan diri. Apa Lebih baik kabur dulu. Lagi pula dari tangan Meng Yunce tidak bisa dapat uang sepeser pun si pelit ini. Sampai jumpa lagi. Kami sedang bingung mencari kesempatan. Sekarang bagus dia akhirnya sendirian. Sial akan dipukul lagi. Nona Ji, ini kami. Kalian. Semua ini adalah orang yang kami kirim untuk mengawasimu. Jangan berpikir untuk kabur, kami keluarga Meng dalam berbisnis. Harus memastikan semuanya aman. Apa kalian memata-matiku? Jangan marah dong. Asalkan kamu bisa membantu kami menyelesaikan tugas. Aku akan memberimu 20 juta. 20 juta. Asalkan kamu mau mencoba lagi, uang ini semua akan jadi milikmu. Tidak bisa. Gak mungkin. Gimana caranya ya? Aku dulu bersikeras mau pergi. Sekarang tiba-tiba mau balik cari Meng Yunce. Gimana ya ngomongnya sama Meng Yunce biar nggak malu? Ini Jikinkin ya. Kenapa setelah pisah sama aku malah makin jelek? Ya masih lebih baik daripada kamu sih si playboy selingkuh. Kinkin, udah berapa lama sih kejadiannya? Kamu masih ingat aku meski sahabat kamu, tapi aku sama Dawei juga saling cinta kok. Kamu bilang aku cuma selingkuh doang. Dulu kamu maksa banget mau putus sama aku. Hasilnya gimana sekarang, udah nggak ada yang mau kan? Siapa di Haicheng yang nggak tahu dia itu shopaholic? Mana ada cowok yang berani mau menurutku sih. Cewek kayak dia yang nggak bisa ngatur uang cuma bisa hidup sendirian sampai tua. Kamu. Siapa bilang dia nggak ada yang mau? Masa aku bukan orangnya? Meng Yunce. Aku ini pacarnya Jikinkin. Jikinkin, kamu cari cowok di mana sih? Cowok ganteng kamu, jujur aja, dia bayar berapa buat nyewa kamu? Pacarku punya banyak uang. Dia suka banget ngeluarin uang buat aku. Suka sama aku yang cantik alami gimana? Kalian berdua sih cemburu ya? Cewek kayak dia yang boros. Kamu juga berani mau? Iya, aku sakit jiwa. Mana ada orang yang beneran cinta sama aku? Hah, beneran mikir? Nyewa aktor aja kita percaya.
Sekarang bisa buktiin kan? Oke, kamu berani, kita pergi. Gak apa-apa kan? Meng Yunce, sebenarnya aku. Aku udah tahu sewa rumah semahal ini. Dia nggak tega pergi, nggak usah terima kasih. Kamu kan pelanggan bulanan aku, kamu harus mikir positif. Cowok selingkuh mungkin lagi bantu kamu nyaring. Orang yang nggak cocok. Meng Yunce nggak nyangka kamu pelit banget. Tapi lumayan bisa hibur orang. Aku bantu kamu. Ah, nggak usah. Nggak apa-apa, nggak usah, aku lihat kamu bagi-bagi flyer bisa dapat 300. Kasih aku 150 aja. Meng Yunce, kamu benar-benar pelit. 5 juta ini kapan habisnya? Kenapa mati lampu? HP juga hampir habis baterainya. Mungkin minta power bank ke Meng Yunce. Meng Yunce. Aneh, kenapa pintunya nggak ditutup? Meng Yunce. Meng Yunce, kamu kenapa Meng Yunce? Kamu kenapa? Jangan pukul aku. Temani aku saja. Meng Yunce ini nggak sakit apa ya? Meng Yunce, aku tanya ya. Kenapa kamu takut gelap? Kenapa kamu kaya banget tapi pelitnya minta ampun? Kalau memang nggak enak bilang ya udah. Sebenarnya nggak apa-apa. Aku dulu pernah diculik. Waktu itu aku masih kecil, penculiknya menyekapku di sebuah ruangan gelap, nggak ada pintu. Nggak ada jendela. Bahkan setetes air pun nggak ada. Makanya kamu takut gelap ya? Akhirnya aku berhasil kabur. Lapar banget nggak tahan. Aku lari ke depan toko bakpao. Waktu itu bakpao masih 1.000 perak. Tapi aku nggak punya uang sepeser pun. Aku diusir sama pemiliknya. Hampir mati kelaparan. Sejak saat itu, aku sadar betapa pentingnya uang. Makanya kamu pelit ya? Maaf ya Meng Yunce, aku salah paham sama kamu. Yang sudah berlalu biarlah berlalu, sekarang kamu sudah dewasa. Nggak ada yang bisa menyakitimu lagi. Minum dulu. Jikin-kin. Ya. Kamu udah nanya banyak. Sekarang giliran aku yang nanya ya. Tanya aja. Jikin-kin. Kenapa kamu bisa kena penyakit shopaholic? Waktu kecil program keluarga berencana ketat banget. Jadi orang tuaku menitipkanku ke rumah paman. Hidup sebagai tamu itu sulit. Tapi aku merasa tidak apa-apa. Sampai suatu hari, ayah, ibu, dan kakak perempuanku muncul di hadapanku. Pada saat itu, aku merasa kakakku seperti angsa yang cantik sedangkan aku seperti bebek jelek. Bukankah ada pepatah itu? Jika aku tidak pernah melihat cahaya, aku bisa menahan kegelapan. Tapi bukankah aku sudah melihat cahaya? Jadi aku tidak bisa menahan diri karena tidak memiliki apa-apa. Sejak saat itu, aku jadi suka berbelanja secara gila-gilaan. Aku juga merasa apa yang kulakukan salah, tapi aku tidak bisa mengendalikan diri. Meng Yunce, kamu ini. Jikin-kin. Tidak apa-apa. Kamu sudah dewasa. Bukan lagi anak kecil yang terjebak di masa kecil. Aku pulang dulu. Aku salah jalan.
Ini sepertinya rumahmu. Meng Yunce jangan dipungut. Malu sekali bagus juga. Ahli waris grup Meng yang terhormat. Banyak orang yang melihat. Lihat saja. Tidak ada yang bisa menghalangi aku mencari uang hari ini banyak botol. Pasti bisa dapat banyak uang. Hei. Bukan hanya urusan beberapa miliar itu. Harus aku yang turun tangan, kamu yang urus sendiri. Aku hanya lihat hasilnya. Lihat orang ini giliran pungut sampah. Masih pura-pura urusan beberapa miliar. Ini baru keluar dari rumah sakit jiwa ya. Ayo pergi. Aku benci orang kaya. Jikinkin, tunggu aku. Pungut sampah tidak memalukan, hemat dan sederhana. Bukankah itu kebaikan? Meng Yunce, lihat tas impianku. Tidak Jikinkin, kamu tidak mau. Kamu miskin, kantongmu lebih kosong dari wajahmu, masih mau beli tas. Tas ini berapa harganya? Aku mau. 10.000. Meng Yunce, pinjamkan aku 10.000. Gak bisa Jikinkin, pinjamkan uang ke kamu. Masih 10.000. Itu sama aja buang-buang uang. Tapi aku benar-benar ingin. Kalau nggak bisa beli barang yang disuka, aku bakal cemas dan susah tidur berhari-hari. Oke, aku pinjamin. Benar-benar Meng Yunce, kamu baik banget. Cepat ambil tas. Rp10.000 ini. Benar-benar nggak bisa dicicil. Nggak bisa. Meng Yunce, percaya deh, aku pasti akan kembalikan. Uang 10.000 ku hilang. Uangku. Aneh tugasku. Bukan cuma bikin Meng Yunce habisin 50.000 dalam sebulan. Sekarang dia susah-susah habisin 10.000. Kenapa? Aku kayaknya nggak senang. Rp3 juta. Apa ini uang muka dari orang tua Meng Yunce? Datang. Meng Yunce. Kamu ngapain? Hei Jikinkin. Aku lewat toko tadi, lihat boneka ini, lihat. Bajunya kayak baju kamu waktu kecil nanti. Kalau ingat masa kecil yang sedih, lihat aja dia. Mungkin di mata orang lain kamu selalu secantik ini. Meng Yunce. Bos besar kayak kamu selalu sebodoh ini. Nggak takut kamu anggap aku teman sejati. Akhirnya aku ngutang sama kamu lalu kabur. Aku percaya kamu nggak akan. Hei Jikinkin. Jangan nakut-nakutin aku. Meng Yunce. Sejak aku kena penyakit shopaholic, yang didapat cuma hinaan. Hanya kamu yang anggap aku teman sejati. Bahkan sembuhkan masa kecilku. Gak apa-apa Jikinkin, kita sama-sama sakit. Mari bersama-sama. Pasti bisa sembuhkan satu sama lain. Meng Yunce ini. Kayaknya benar-benar anggap aku teman. Aku belum pernah ketemu orang sebaik ini. Jadi aku memutuskan untuk bicara jujur padanya. Memberitahunya kebenaran dan menemaninya berobat. Aku tidak akan merasa bersalah lagi. Dok, saya keluarga Jikinkin, bagaimana keadaannya? Nona Ji tertabrak mobil, kondisinya kritis. Butuh biaya pengobatan 40.000, mau diselamatkan. 40.000? Banyak banget. Kalau uang sebanyak ini dipakai buat Jikinkin, dia pasti tidak akan mengembalikannya, sudah deh. Mas, kamu kenapa? Ada masalah? Mau aku antar kamu periksa? Dok, saya langsung bayar. Tolong selamatkan dia.
Om Tante. Kalian datang. Nona Ji, kamu memang hebat. Aku tidak salah pilih belum sampai 2 minggu. Kamu sudah membuat anakku yang pelit itu mengeluarkan uang lebih dari 50.000 buat kamu. Ini 30 juta ini hakmu. Apa? 30 juta? Aku benar-benar berhasil. Iya, kamu memang hebat. Memang aku suruh kamu mendekati anakku. Tidak menyangka kamu langsung berhasil. 30 juta ini memang hakmu. Ambil saja. Anakku Yunce, bukankah kamu siang ini ada rapat penting? Ayah. Jikinkin, kamu mendekati aku. Benar-benar hanya untuk 30 juta. Kamu mendekati aku. Benar-benar hanya untuk 30 juta. Ya Meng Yunce. Awalnya aku mendekati kamu memang karena uang. Kalau bukan karena uang, orang miskin seperti aku, bagaimana mungkin bisa berinteraksi denganmu? Aku hanya bisa menghabiskan uang, bisa menghasilkan uang seperti ini. Sudah merupakan kehormatan bagiku. Sudah, Jikinkin. Aku paling benci orang yang menipuku. Nak. Yunci. Nak, Mama tidak sengaja. Mama melakukan ini untuk kebaikanmu. Meng Yunce. Nona Ji, Anda datang. Aneh, dulu aku tidak punya uang. Tapi malah ingin membeli semua barang di toko. Sekarang punya 30 juta. Bisa beli semua yang aku mau. Kenapa aku nggak senang ya? Aneh, kenapa Nona Ji hari ini nggak belanja? Iya ya? Jangan-jangan si shopaholic udah berubah. Bos, hari ini, kenapa sih sampah aja nggak mau ngambil? Menurut pengertianku tentang Bos Meng, pasti ada yang bikin dia marah hari ini. Kalau nggak, mana mungkin Bos Meng nggak mau ngambil sampah. Orang itu pasti penting banget buat Bos Meng. Ngomong apa sih? Bos Meng nggak ada apa-apa. Bos Meng itu kan harganya 500.000. Bos Meng murah banget ini. Gimana? Aku di mata kalian selama ini pelit ya? Siapa bilang nggak? Bilang aku pelit. Meng Yunce. Om Tante. 30 juta ini aku kembalikan. Nona Ji, kamu ngapain sih? Keluarga Meng nggak kekurangan uang. Dan 30 juta ini memang hak kamu. Om Tante. Aku rasa kalian salah paham sama Meng Yunce. Meskipun dia pelit, tapi dia orang baik. Meskipun aku shopaholic, tapi uang yang didapat dengan menipu teman, aku nggak nyaman pakainya. Bos Meng ada Nona Ji di luar, mau ketemu kamu. Nggak mau. Oke. Tunggu. Suruh dia masuk. Oke, Bos Meng. Jikinkin, kamu kali ini datang ke aku. Ada tugas apa lagi dari orang tuaku? Bukan Meng Yunce, sebelumnya aku bohong sama kamu. Aku khianat kepercayaanmu. Di kartu ini ada 50.000, itu utangku ke kamu. Jikinkin, kamu memang jago ngitungnya. Terima 30 juta dari orang tuaku, balikin 50.000. Gimana di kepala aku Meng Yunce? Cuma ada tulisan orang bodoh ya. 30 juta itu udah aku kembalikan ke orang tuamu. Apa? Awalnya aku deketin kamu memang karena uang. Seiring waktu aku mulai menyadari. Aku menganggapmu sebagai teman sejati. Saat kecelakaan itu aku ingin memberitahumu. Meski tugas sudah selesai, aku masih terkejut. Tapi beberapa hari setelah itu aku tidak bahagia. Akhirnya aku memberitahumu kebenarannya. Aku pun merasa lega.
Jikin Kin. Kamu mau kemana? Pulang untuk pindah rumah. Tapi uang makan bulananmu masih ada padaku. Itu tidak apa-apa. Kalau memang harus jelas antar saudara, kamu bisa transfer ke aku. Ternyata masih sama seperti dulu, masih pelit seperti biasa. Tidak tahu setelah ini, bisakah kita bertemu lagi? Meng Yunce, kamu ngapain? Bisakah kamu tinggal? Tinggal. Ya. Tinggal dan terus mengubah aku. Kali ini, aku mempekerjakanmu. Apa? Kakekku sudah bilang kalau aku masih belum bisa belajar menghabiskan uang dalam setengah tahun aku akan dipaksa menikahi Wei Si Qianjin Wei Si Meng. Apa? Kakekmu terlalu tidak masuk akal. Tidak menyangka Meng Yunce kamu sudah sekaya itu. Perkawinan masih tidak bisa bebas. Jadi Jikin Kin, aku ingin kamu dalam setengah tahun membantu aku belajar menghabiskan uang. Aku akan memberimu 50 juta. 50 juta. Meng Yunce, kapan kamu jadi begitu dermawan? Jadi Jikin Kin, apa kamu mau membantuku? Mau demi 50 jutamu. Tidak demi kamu bantuan ini. Aku pasti akan membantu sampai akhir. Kamu bilang begitu. Kamu bawa aku ke sini untuk apa? Apa ini? Botol air. Jikin Kin. Masih kamu yang paling ngerti aku. Tunggu dulu. Jikin Kin, kamu gak punya etika profesi ya? Aku cari kamu biar kamu bantu aku ngabisin duit, bukan bantu aku cari duit. Lumayan kamu punya kesadaran gitu. Sekarang angkat kaki kananmu. Pergi ke toko rongsokan itu. Kasih kantong botol ini ke si bos. Apa? Jikin Kin, kamu mau ngasih gratis ya? Aku kasih tahu aku nggak bisa. Meng Yunce, tenang dulu. Kamu lihat bos-bos lain langsung ngasih 50 juta. Langsung bikin orang bangkrut. Kamu cuma ngasih beberapa botol bekas, kamu nggak bisa ya? Itu bukan botol bekas. Itu nyawa aku. Cepetan pergi. Jangan bikin aku mukul kamu, cepat. Cepetan. Pergi cepetan. Wah, bos Meng jual rongsokan ya? Bukan, bos. Semua ini buat kamu. Wah, aku nggak salah dengar ya. Akhirnya ada aura bosnya. Kamu ini. Mungkin besok aku kasih lagi ya. Cepetan lepas. Dah, bos. Dah. Datang lagi ya. Akhirnya punya pacar jadi beda ya. Si pelit ini akhirnya ngasih juga. Nona Ji, Anda datang. Meng Yunce, langkah selanjutnya kamu harus belajar ngebisin duit kayak air. Lihat gimana aku contohin. Ini sama ini aku nggak mau. Yang lain aku ambil semua. Oke, Nona Ji. Maaf ya, dia lagi nggak waras. Aku bawa dia tenang dulu. Meng Yunce, aku nggak waras. Jikin Kin, kamu masih bilang nggak waras. Konsumsi kayak gini. Bagi hasil proyek habis malah jadi utangnya. Bagaimana dengan makan dan memakai? Yupes tidak peduli apa anggur hari ini, mabuk hari ini. Dan pakaian tas itu, aku sangat suka. Tidak, kau tidak mau. Kau harus menahan diri. Meng Yunce, jangan hentikan aku.
Jikinkin, kau tahu bahwa hidup. Apa kesedihan terbesar? Bahkan jika orang masih. Uang hilang. Meng Yunce itu, kau tahu apa kesedihan yang lebih besar? Apa itu? Uang itu masih ada. Tidak ada orang. Aku datang dengan tas dan pakaian. Ibu, kau sakit. Ibu. Jikinkin, kenapa kamu tidak menunggu aku? Ibu sudah mati. Jikinkin, aku iri padamu. Itu juga putri ibu. Kau bisa jadi penjaga toko. Maaf. Tapi ibu ada di rumahmu setiap bulan. Saya juga memberikan biaya hidup. Biaya hidup? Apa gunanya biaya hidup Anda 10.000 yuan sebulan? Saudaramu akan membutuhkan 200.000 untuk membeli rumah bulan depan. Cepat kau. Aku akan menunggu. Tunggu apa sekarang? Jikinkin, kau gila. Bagaimana bisa kau punya 200.000? Tapi. Orang bodoh tidak boleh bicara. Jikinkin, kau masih bukan ibu. Anda menderita 200.000. Kau bukan ibu Jikinkin. Mengapa 200.000 ringan? Kenapa kamu tidak bisa? Ibuku. Kau lihat Jikinkin. Mencari orang luar untuk mengurus keluarga kami. Anak muda tidak mengerti, jangan bicara omong kosong. 200.000 itu bukan untuk orang luar, tapi itu adik laki-laki Jikinkin. Itu adalah pendukung masa depannya. Oh, kenapa anakmu tidak punya tangan dan kaki? Rumah yang dibeli tidak untuk Jikinkin, tinggal kenapa dia yang harus bayar? Jikinkin itu manis banget. Daripada uangnya dipakai orang lain, mending dipakai buat beli rumah adiknya. Mama. Apa yang aku bilang bukan kebenaran. Kamu nggak lihat selama ini uang itu sia-sia. Kalau dipakai di rumah pasti lebih baik. Mama, kamu selalu bilang ini rumah. Rumah ini, coba kamu tanya hati sendiri. Selama ini kamu bikin aku hidup bergantung. Rumah yang kamu bilang ini masih ada, aku nggak. Masih ngandalin adik. Bahkan kamu aja nggak bisa diandalin. Kamu manis banget berani bilang begitu sama adikmu. Aku pukul. Meng Yunce, kamu baik-baik aja apa kamu bodoh? Aku baik-baik aja. Tante. Walaupun aku kenal Jikinkin belum lama. Tapi dia bukan seperti yang kalian bilang manis. Dia kerja keras, karakternya ceria. Walaupun suka belanja. Setiap uang yang dia keluarin adalah hasil kerja kerasnya. Bahkan mamanya. Gak berhak ngomong apa-apa. Jikinkin, aku mamamu. Kamu biarin orang lain ngomong begitu sama aku. Mama, aku rasa dia benar. Kalau kamu rasa uang bulanan 1 juta, nggak ada gunanya aku dan kakak. Nggak akan kasih sepeser pun. Jikinkin, kamu berani, kamu benar-benar berani. Meng Yunce, gimana? Aduh, nggak apa-apa. Aku cuma merasa setelah ketemu mamamu. Kamu kayak berubah jadi orang lain. Kayak Kepribadian yang suka menyenangkan orang ya. Ada waktu. Aku pikir kalau aku baik sama mereka. Lebih peduli sama mereka. Mereka juga akan baik sama aku, tapi nggak nyangka. Yang didapat malah eksploitasi yang lebih parah. Selama aku punya sedikit uang, mereka berusaha sekuat tenaga untuk mengambilnya. Jadi lebih baik saya habiskan saja. aduh Jikinkin. Beberapa orang memang kurang beruntung dalam hal keluarga. Jika kamu memaksakan, pasti akan terluka. Jadi menurutku saat ini, kamu harus belajar mencintai diri sendiri. Jadi aku sangat iri padamu, orang tuamu sangat baik padamu. Orang tuaku juga tidak terlalu memperhatikan aku saat kecil. Ah, tidak mungkin.
Mereka rela menghabiskan puluhan juta untuk mengubahmu. Karena di keluarga kaya, uang adalah hal yang paling mudah didapat. Dan juga yang paling mudah dikeluarkan. Kakekku selalu ingin menjadikan aku seorang penerus yang layak. Masa kecil orang lain adalah bermain. Masa kecilku adalah belajar. Kakekku bahkan ingin melatih keberanianku. Penculikan itu dia yang atur. Harus aku yang berusaha keras untuk melarikan diri. Kakekmu kenapa seperti itu? Lalu orang tuamu tidak peduli padamu. Setelah mereka punya adikku, mereka sama sekali tidak bisa mengurusku. Tidak ada waktu. Jikin-kin. Kamu tahu tidak? Kadang-kadang aku merasa di mata mereka. Aku harus hidup dalam cetakan. Harus sempurna tanpa celah. Agar tidak mengecewakan mereka. Ternyata kamu juga tidak sebaik yang kukira. Ayo kita bersulang. Apa? Yang lalu biarlah berlalu. Selanjutnya mari kita berusaha keras. Hidup sesuai dengan diri sendiri. Aduh, ngomong-ngomong, aku harus berterima kasih padamu. Kalau bukan karena kamu, aku tidak bisa mempertahankan uang 20 juta yang susah payah ku dapatkan itu. Baik, mari kita hidup sesuai dengan diri sendiri. Ya. Kamu bawa aku ke sini untuk apa? Langkah ketiga rencana transformasi membuatmu terbiasa menghamburkan uang. Lihat mana yang kamu suka. Aduh, suruhmu melihat barang. Bukan melihat harganya. Sebenarnya aku tidak terlalu suka. Aku suka yang ini. Harga awal 20 juta. Meng Yunce, kamu sudah cukup berkembang. Sekarang kita akan melelang koleksi pertama kami. Vas keramik biru putih dari dinasti Qing. Harga pembukaan 200.000. Semua kolektor silakan menawar. 300.000. 500.000. Ada yang mau menawar lebih tinggi? 500.000 sekali. Meng Yunce, cepat tawar. Tawar 600.000, lihat siapa yang bisa mengalahkanmu. Kan kamu suka ini, cepat. Beli vas lukis 600.000, aku pasti merasa otakku bermasalah. Dan aku cuma suka lihat. Aku nggak bilang suka beli. 500.000 3 kali deal. Selamat kepada kolektor yang menawar 500.000. Berhasil mendapatkan vas keramik biru putih dinasti Qing. Meng Yunce, kamu benar-benar nggak ada harapan. Kamu tunggu saja nikah sama Wei Simeng. Ini adalah koleksi terakhir. Dalam lelang kali ini, desainer terkenal dari Haicheng mendesain gelang tangan Blue Love, melambangkan cinta manusia yang berkilau seperti biru. Harga pembukaan 500.000. Gelang ini cantik banget. Andai aku punya satu. 600.000. 800.000. Aku tawar 1 juta. Meng Yunce, kapan kamu jadi segitu royal? 1,5 juta. Ada yang mau tawar lebih tinggi? 1.600.000. 1.600.000 ini nggak worth it. Harga pembukaan cuma 500.000. Meng Yunce, kalau kamu beneran suka, aku ajak kamu beli di mall. 1.600.000. 2 juta. Bos Meng, kamu mau tawar lebih tinggi? Kamu lepasin aku. Tenang. Meng Yunce, aku beneran mati deh. Kok kamu bisa segitunya borosnya? Bahkan lebih boros dari aku yang suka belanja. Kamu masih ingat yang dulu makan yogurt? Masih jilat tutup yogurt? Baik, sekarang tidak ada yang menawar lagi. 2 juta sekali. Lepaskan aku. 2 juta 2 kali. Saya tawar 3 juta. Bos Meng tawar 3 juta. 3 juta.
Ya ampun, ini Meng Yunce. Dia gila ya? Uangnya melebihi rencana. Jangan dihitung ke aku deh, sudah. Lebih baik dukung saja, dia sudah mengambil langkah pertama. Pantas senang. 3 juta sekali. Deal, selamat Bos Meng. Gelang biru ini melambangkan cinta sejati. Sekarang milik Anda. Hari ini Bos Meng kenapa ya? Bukankah dia dikenal pelit di Haicheng? Kok tega-teganya beli gelang 3 juta? Siapa yang tahu? Meng Yunce, kamu sudah mahir. Baru saja kamu habiskan 3 juta tanpa ragu. Walaupun agak konyol, tapi keren banget. Ini untukmu. Gelang ini untukku. Kamu salah ya, gelang ini 3 juta. Iya, saya pria pakai gelang buat apa? Dan tadi kamu bilang suka kan? Jadi kamu ikut lelang karena aku suka. Bukan Jikinkin, jangan salah paham. Lagian uangnya harus dihabiskan, saya tidak lihat yang saya suka. Ya beli yang kamu suka saja. Lagian ini juga ikut rencana transformasi kamu. Oh, begitu ya. Tapi tetap terima kasih. Gelang ini cantik. Saya bantu pakai. Ya. Maaf ya. Saya tidak sengaja. Sial, kenapa ingat ciuman itu lagi? Silahkan masuk. Manajer Ji ada yang mau ketemu. Oh. Bye. Kamu yang dilelang bikin Yunce habiskan banyak uang. Jikinkin. Kamu siapa? Perkenalkan. Saya anak tunggal keluarga Wei Simeng. Juga tunangan kakak Yunce. Wei Simeng. Oh, aku tahu. Jikinkin, kamu tidak tahu malu. Aku yang jadi istri resmi Yunce perempuan ini. Sepengetahuanku Meng Yunce belum menikah. Lagi pula dia belum setuju untuk bersamamu. Kamu tidak berhak mengaturnya. Jikinkin, kamu mendekati kakak Yunce. Kan cuma untuk uang perempuan macam kamu. Aku sudah sering melihatnya. Di kartu ini ada 20 juta. Pergi dari kakak Yunce, kalau tidak aku akan membuatmu susah. Aku minta maaf. Meng Yunce dia manusia, dia punya kebebasan berteman. Lagi pula aku tidak tertarik dengan 20 juta MU itu. Kamu Jikinkin. Jangan pilih minuman keras daripada hukuman, kakek Meng sudah bilang. Yang akan dinikahi kakak Yunce hanya aku. Itu urusan kalian, aku tidak peduli. Lagi pula kamu bisa pergi, jangan ganggu kerjaku. Kamu kejam. Kita lihat saja nanti. Meng Yunce, kenapa kamu datang begitu pagi hari ini? Aku bertemu Wei Simeng hari ini, dia mengancamku. Mungkin salah paham tentang kita, tapi Wei Simeng kaya dan cantik. Kenapa kamu tidak ingin menikahinya? Jikinkin, menurutmu? Dunia ini banyak perempuan kaya, apa aku harus menikahi semuanya? Sudah cepat mulai rencana transformasi kita. Jangan berlambat-lambat. Ya, biar aku lihat. Kita pergi yang cepat. Bayar sekali ini saja akan terbiasa. Tidak, aku benar-benar tidak tega. Tapi aku sangat ingin melihatmu memakainya. Kurasa kamu akan terlihat keren. Semua dibungkus. Baik, bos.
tidak benar Meng Yunce, aku merasa kamu sepertinya masih tidak tega mengeluarkan uang untuk dirimu sendiri. Tapi sepertinya kalau aku bilang mau, kamu akan membelinya. Tidak mungkin, ini pasti salah pahammu. Benarkah Meng Yunce kamu haus? Aku tidak haus, air mineral mahal minum di rumah saja. Kalau aku haus, Aku akan beli sekarang. Jikinkin, kamu mau air atau teh susu? Sepertinya memang begitu. Kak, belilah bunga untuk pacarmu. Sayang, aku mau semua ini. aku bukan pacarnya. Jikinkin, kalau begitu mawar yang kuberikan. Apakah kau suka? Maaf. Kamu tidak punya etika ya, jalan tidak lihat jalan. Apa yang kau katakan tadi aku tidak dengar. Tidak ada. Ngomong-ngomong Meng Yunce, kemarin kamu mau bilang apa sih? Aku mau bilang, Jikinkin, kenapa kamu akhir-akhir ini begini? Telepon tidak diangkat, tidak dibalas, kita masih keluarga nggak sih? Kak, dengar dulu. Aku kasih tahu kalau kamu tidak transfer 200.000. Besok aku dan mama akan ke kantormu. Bukan. Sial-sial, Meng Yunce, aku akhir-akhir ini sibuk membantumu berobat sampai lupa sama mama biasanya. Mereka pasti akan ke kantorku besok. Gimana dong? ada. Besok kita lakukan begini. Benar. Jikinkin, kamu keluar. Kamu anak durhaka. Hari ini aku mau tunjukkan ke teman-teman. Wajah asli anak durhaka ini keluar. Ya Jikinkin. Kamu di mana? Cepat keluar. Jikinkin, aku kasih tahu. Walaupun kamu minta maaf hari ini, aku tidak akan memaafkanmu. Utang rentenarku sudah dikejar. 5 juta kita kan keluarga. Kamu harus pinjamkan aku uang untuk menyelesaikan masalahku. Apa 5 juta? Aku punya uang sebanyak itu mana? Kamu tidak punya. Kakak punya. Kak, rumahmu itu dijual. Paling tidak dapat 5 juta. Dan waktu kamu beli rumah, aku juga pinjamkan kamu 50.000. Kita kan keluarga. Kamu tidak akan tega melihat aku matikan. Meskipun kita satu keluarga, tapi kamu sudah dewasa sekarang. Kalau ada masalah jangan selalu bergantung pada keluarga. Ayo lihat-lihat. Kakak kandung dan ibu sendiri tega sama adiknya. Anak sendiri tega biarkan mati utang tidak dibayar. Ibu dan anak bukan manusia. Jangan ngomong sembarangan, kamu ngapain sih? Jikinkin cowok yang kamu cari kok bajingannya. Aku nggak peduli Jikinkin pinjam uang rentenir. Kalau kalian nggak bayar besok aku bawa Jikinkin ke komplek rumah kalian, pasang spanduk. Kak, aku pinjam uang rentenir semua buat kamu. Kamu gimana sih? Setidaknya bayar 50.000 aku dong. Kelihatannya rapi ganteng. Tapi tegas sama adik kandung sendiri. Aku ingat dia selebriti kecil, ayo foto buat gosip. Aku bayar sekarang juga, aku bayar. Aku sudah bayar, aku sudah bayar. Kalian? Jangan difoto. Cepat pergi. Meng Yunce, kamu hebat banget. Ini pertama kalinya aku bisa dapat uang dari kakak dan ibuku. Sebagai terima kasih aku traktir kamu minum. Kalau gitu aku harus maksa ini. Minum hari ini, besok urusan besok. Kalau mabok aku nggak bakal kepikiran belanja. Aku juga harus jaga dompetku. Nggak boleh.
Kamu harus boros. Ayo ikutin aku bilang, nggak mau jadi bos pelit. Ya bener. Jikin-kin. Pulang yuk. Ah nggak, aku mau minum lagi. Ayo pergi. Aku mau minum lagi. Ke rumah kamu minum. Cepetan pergi. Nggak bisa jalan. Turunin aku. Meng Yunche. Aku nggak mabok. Bukan turunin aku. Aku bilang aku nggak minum banyak. Aku masih bisa jalan tegap. Lihat nih. 2. Meng Yunche. Pernah ada yang bilang, kamu ganteng banget. Banyak yang bilang gitu. Gimana Jikin-kin? Kamu suka sama aku ya? Jikin-kin, kamu ngapain? Aku nanya. Sebelumnya, pernah cium cewek lain nggak? Nggak. Ajarin aku dong. Meng Yunche, kemarin kamu mabuk. Apa yang kamu lakuin sama aku? Aku pukul kamu. Udah Jikin-kin, jangan dipukul. Kamu berani bilang aku ngapain? Padahal kamu ini cewek galak. Niat jahat sama aku yang polos ini. Udahlah. Kemarin kita mabuk semua. Jikin-kin. Kamu tidur sama aku. Harusnya kamu tanggung jawab dong. Kita udah dewasa, one night stand. Itu hal biasa lagian. Kalau aku kayak gini, harus tanggung jawab sama berapa orang? Berapa orang? Jikin-kin, kamu sama aku. Beneran cuma buat uang ya? Iya, kamu yang kasih 50 juta. Suruh aku tetap sama kamu bukan buat uang. Terus buat kamu sendiri ya. Udah Jikin-kin. Kalau kamu nggak butuh orang kayak aku, 50 juta itu aku transfer. Nanti aku nggak ganggu kamu lagi. Terus aku pulang. Nggak mau ketemu kamu lagi. Meng Yunche, kamu ini bodoh. Aku ini shopaholic yang sakit jiwa. Pantas nggak sama kamu. Barusan aku ke dia kelewatannya. Aku yang suruh dia keluar uang, suruh dia ubah aku. Mungkin. Dia nggak ngerti apa yang dia mau. Ling Hui, kita cari Kin-kin sekarang ya. Apakah isinya akan terbuka? Kin-kin bilang Meng Yunche sudah pergi. Jika aku bilang atau Kin-kin pintar. Mari kita ambil keluarga vampir. Meng Yunche orang bodoh itu bersimpati. Bagus untuk menangkap ikan besar. Ya. Meng Yunche si bodoh ini ditipu Kin-kin. Diperkirakan dia masih menghitung uang. Saya melihat kelompok Meng. Posisi istri presiden. Ini adalah keluarga kami Kin-kin. Saat itu, kita bisa makan pedas.
Ternyata semuanya hanyalah penipuan. Aku seperti orang bodoh. Jikin Kin. Aku tidak pernah ingin melihatmu. Kakek. Saya mendengarkan Anda. Pertunangan dengan Wei Simeng. Lili, kau dengar Presiden Grup Meng. Aku akan bertunangan dengan Wei. Tapi aku pernah mendengar bahwa Bos Meng tidak hidup. Tidak mau menikahi Nona Wei. Siapa yang tahu apa yang mungkin? Bos Meng menemukan cara untuk iri pada Nona Wei. Bos Meng memotong pintu. Tapi dia adalah guru sejati. Saudara Yunce, bagaimana dengan cincin ini? Yunce kakak. Apapun yang kamu inginkan. Bayar sendiri uang cincin. Ini. Simeng, kamu memiliki visi yang bagus untuk memilih cincin sekarang. Benarkah saudara Yunce? Yo, ini bukan Jikin Kin? Bagaimana cara datang ke mall? Aku tahu kau pasti tahu. Kita akan segera bertunangan jadi. Simeng, kau terlalu sederhana. Bagaimana Anda bisa menjadi wanita yang bekerja dengan baik, akan mendapatkan berkat yang tulus? Meng Yunce, kenapa kau bilang padaku? Bukankah kau sengaja mendekati aku hanya untuk mendapatkan? Apa posisi Nyonya Meng? Aku tidak berharap kau berpikir begitu. Jikin Kin, kau tidak pandai akting. Aku hampir tertipu oleh Jikin Kin. Wanita sepertimu layak mendapatkannya. Meng Yunce, kamu brengsek. Kak Yunce, Jikin Kin, kamu ini perempuan. Hati kok tega banget sih meskipun kamu nggak bisa dapat Kak Yunce. Nggak perlu sampai sejahat ini kan. Meng Yunce, kamu benar semua. Aku memang punya niat jahat, gelang ini aku kembalikan. Tolong Bos Meng tenang. Kita nggak bakal ketemu lagi. Orang macam apa sih, kurang ajar banget. Kak Yunce, kamu baik-baik aja kan? Wei Simeng, aku peringatkan kamu. Jangan bicara begitu tentang dia. Kak Yunce, dia udah ngelakuin itu sama kamu. Itu urusan aku sama dia. Kak Yunce. Nona nyanyi sendirian nggak asik, kita punya beberapa model pria baru. Mau pilih nggak? Model pria Hem. Boleh juga, kenapa cuma dia Meng Yunce? Bisa cari perempuan, aku nggak bisa pesan pria. Ayo panggil mereka semua ke sini. Kakak punya banyak uang. Oke, sekarang aku panggil mereka masuk. Nona Ji. Kamu pilih-pilih ya. Ayo. Hem. Sudah pada datang. Selamat malam. Nyonya, selamat malam. Yang ini terlalu gemuk, nggak boleh. Yang ini terlalu kurus juga nggak suka. Kok jelek-jelek semua sih? Nggak ada yang boleh. Orang ini. Kok mirip banget sama Meng Yunce? Mabuk. Hem. Jikin Kin, habisin uangku. Pesan model pria asik nggak? Meng Yunce, kok kamu sih? Jikin Kin, kenapa? Gak bisa jadi istri direkturku, kamu udah putus asa. Sampai pesan model pria hari ini, kalau aku gak ketemu klien gak lihat kamu. Kamu gak bakal berhenti sampai berani sama pria-pria itu kan? Meng Yunce, aku kok baru sadar. Kamu narsis banget sih. Masa istri direktur? Jadi istrimu ikut kamu buang sampah ya? Jikin Kin, kamu benar-benar tidak masuk akal. Yang tidak masuk akal itu kamu 50 juta itu. Hasil jerih payahku, kamu ngapain ngurusin aku? Mau ngapain? Aku mau pulang sekarang, pesan 10. 100 model cowok bikin kamu kesel. Kamu berani. Lepasin aku, teriak lo. Teriak aja Jikin Kin. Hari ini walaupun kamu teriak sampai serak, aku gak akan biarin kamu ngerjain para model cowok itu. Meng Yunce, kamu cari masalah ya? Jikin Kin, hari ini walaupun kamu cabut kupingku, aku gak akan lepasin. Kalau gitu aku kasih kamu. Aduh. Kin. Bayo, kok kamu sih?
Cowok idaman zaman sekolahku. Jikinkin cowok ini siapa? Kamu ngapain lihat dia kayak gitu sok imut ya? Bayau kok kamu sih? Bukan kamu di luar negeri. Perusahaan ada perubahan, aku dipindahin balik. Kamu di sini buat. Dia nyari model cowok. Aku nyari dia. Dia suka nyari model cowok, aku nyari dia di sini. Jikinkin. Itu bukan bos Meng ya? Gak nyangka dia suka yang kayak gini. Orang kaya emang suka yang aneh-aneh. Katanya dia mau tunangan ya. Memang susah ngomongnya. Selera teman kamu ini lumayan kompleks. Lepasin aku mau pulang jaga nama baikku. Kamu benar-benar fitnah. Kalau bukan karena kamu air kotor gak bakal ke kamu. Oke kalau gitu kasih tahu aku. Cowok tadi siapa? Teman. Teman apaan mata kamu kayak nempel di orang lain? Aku aja malu ngeliatnya. Oke, aku kasih tahu deh. Dia cowok idaman zaman kuliahku. Apa kamu tidur sama aku gak tanggung jawab udah? Kamu masih idaman lagi. Meng Yunce, kamu kecilin suara terus. Idaman bukan cuma buat bos-bos kayak kamu. Apapun yang terjadi kamu gak boleh. Pria tampan dianggap sebagai cinta sejati. Bisakah kamu bicara yang baik-baik? Bayau adalah pria paling baik dan paling baik hati yang pernah aku temui. Kalau aku gimana? Kamu adalah orang paling pelit yang pernah aku temui. Dan kamu dan Wei Simeng akan segera bertunangan. Bisakah kamu jangan datang lagi ke sini, tidak baik. Wah Jikinkin tidak baik ya. Kamu takut cinta sejatimu itu. Salah paham ya? Kamu benar-benar tidak masuk akal. Siapa yang tidak masuk akal? Jikinkin. Bayau kok kamu? Kinkin sudah lama tidak bertemu. Mau aku antar pulang? Bayau aku kasih tahu ya. Jikinkin tidak akan naik mobilmu, tahu gak dia biasa atur kursi gimana? Agar paling nyaman, tahu gak dia biasa makan camilan apa di mobil? Nonton TV apa? Aku punya 3 kelebihan. Kamu punya berapa, apa yang bisa kamu bandingkan dengan aku? Jikinkin turun, aku punya mobil juga bisa antar kamu. Jikinkin. Presdir, kamu selalu bilang pria tampan ini tidak seperti orang baik, tapi kita setiap hari mengikutinya. Kita yang tidak seperti orang baik. Diam. Dan ayah juga bilang, bulan depan kamu harus menikah dengan Nona Wei. Lihat. Ting, lihat, aku belum sepenuhnya membuat kamu menghilang dari dunia kakak Yunce. Jikinkin, aku datang untuk memberitahumu. Bulan depan, aku akan bertunangan dengan kakak Yunce. Ini undangannya, silakan datang ke acara tunangan aku dan kakak Yunce. Baik. Dan jangan bertemu lagi dengan pria yang sudah punya istri, ya? Nona Wei, tenang, asal kamu dan tunanganmu bicara baik-baik saja. Ini tidak perlu kamu urus, kakak Yunce sekarang sangat mencintaiku. Kalau tidak, kenapa sampai tidak mau lihat wajahmu? Ternyata kehilangan Meng Yunce. Hatiku sangat sakit. Kalau tahu begini, dulu tidak usah serakah terima uang orang tua Meng Yunce. Tugas sudah selesai. Meng Yunce. Jikinkin itu cuma cewek munafik, egois dan penuh tipu daya. Semua yang dia lakukan hanya untuk mendapatkan pria kaya. Dia tidak punya hati. Dia tidak layak kamu masih memikirkannya. Aku berpikir, kamu benar-benar payah. Hei Nona Ji, mau masuk lihat-lihat nggak? Toko kami baru saja kedatangan. Banyak model baru loh. Nggak usah, terima kasih ya.
Aneh banget. Kok bisa berubah sikap begitu? Sayang banget kalau Meng Yunche sih. Pelit lihat ini pasti bakal sedih. Halo Bos Meng. Tas-tas baru ini kalau sampai dilihat oleh Ji Qin, wanita itu pasti bakal senang banget. Bungkus semuanya untukku. Apa kamu nggak dengar aku bicara? Bukan kami langsung membungkusnya sekarang juga astaga. Ini masa Bos Meng yang terkenal pelit di Hai Changgon? Ah udahlah jangan pikirkan. Cepetan bungkus aja. Terima kasih Bos Meng, sampai jumpa lagi. Ji Qin, Meng Yunche, ngapain ngumpulin botol-botol begitu? cuma iseng-iseng aja. Hei Meng Yunche, kenapa beli banyak tas begitu? Aku. Tentu saja buat aku sendiri dong. Wow, ini kan model. Tas edisi terbatas global, makasih Kakak Yunche. Aku tahu kamu paling sayang sama aku. Kakak Yunche. Qin, ada apa? Wajahmu tampak pucat sekali. Nggak apa-apa, cuma agak lemas. Mau aku temani ke rumah sakit nggak? Nggak usah. Qin, aku ingat waktu kuliah kamu pernah bilang. Kamu paling benci ribet potong steak. Makan yang aku potongin buat kamu. Meng Yunche, ngapain kamu di sini? Dan steak ini kan dipotong oleh Bayao untukku. Enak aja kamu. Ji Qin lihat tuh mukanya pelit banget. Bertemu itu adalah takdir lagi pula. Lihat saja Bayao sekilas sudah terlihat. Tipe pria baik dan murah hati. Kenapa harus mempermasalahkan sepotong steak? Meng Yunche, sebelum aku marah, bawa bangku rusakmu dan pergi dari sini. Kakak Yunche, kenapa kau ke sini? Makanan kami sudah datang. Bayao, kan kamu tidak tahu. Sejak hari itu di klub saat melihatmu aku merasa. Sungguh seperti sudah lama mengenal. Ji Qin, teman baik makan bersama. Kamu tidak keberatan kan? Meng Yunche, kenapa aku tidak sadar sebelumnya kalau kamu begitu tidak tahu malu? Maaf ya, semua karena belajar darimu. Kakak Yunche. Qin, apa kamu suka menonton musikal? Kita bisa. Ah sudahlah, Yao yang lain sedang menikmati konser. Itu untuk menikmati musik. Dia malah tertidur. Bayao, jangan dengarkan omong kosongnya. Aku cukup bisa menghargai musikal. Seseorang harus berpikir baik-baik. Keluar dari bioskop ada mall. Belanja tanpa batas. Meng Yunche, keluar kau. Meng Yunche, jika kamu sudah bertunangan dengan Wei Simeng, tolong jangan ganggu hidupku lagi. Tidak bisa. Kenapa? Karena janjimu padaku belum selesai. Apa maksudmu? Ji Qin, bukankah kamu berjanji untuk membantuku berubah? Sekarang belum berhasil, kamu tidak boleh ingkar janji. Kamu benar-benar tidak tahu malu. Terakhir kali kamu membeli banyak barang untuk Wei Simeng. Bukankah kamu sudah normal? Barang-barang itu bukan untuk Wei Simeng. Aku mengembalikan semuanya kemudian. Kalau bukan untuk Wei Simeng, lalu untuk siapa? Urusanku, aku suka membeli lalu mengembalikan, hehe. Lagi pula saat aku makan dengan Wei Simeng tadi, dia juga yang bayar. Ini cukup membuktikan kalau sifat pelitku belum berhasil kamu ubah. Jadi kamu tidak boleh meninggalkan saya. Meng Yunche, kamu benar-benar anjing. Baiklah, rencana tidak berhasil. Saya kembalikan uangmu, oke?
Meng Yunce, turunkan dia. Turunkan saya. Meng Yunce. Kamu tidak bisa menipu saya. Berencana untuk mundur ke pilihan kedua. Meng Yunce. Yang menyakiti saya adalah kamu dan tunanganmu. Tapi sekarang saya mengerti. Mengerti apa? Kamu dan semua orang yang meremehkan saya sama saja. Di permukaan bersimpati dengan keluarga asal saya, tapi di belakang mengejek. Mengejek saya yang tidak tahu diri mendekati. Ya, kami orang miskin. Memang tidak tahu malu. Hanya mendekati kamu untuk uang. Saya bukan ini. Kin. Kita pergi. Kin Meng Yunce itu bukan orang baik sejak dulu. Saya yang lemah melewatkanmu, saya pikir. Bisakah kamu memberi saya kesempatan lagi? Kin, kenapa kamu Kin? Selamat, pacar kamu sudah hamil. Apa? Ya, hamil? Apa? Dokter, kamu tidak salah kan? Tentu tidak. Kin. Anaknya Meng Yunce kan? Beliau. Saya ingin sendiri untuk tenang. Baik. Hari ini. Tolong jangan bilang siapa-siapa. Kin, tenang saja. Saya tidak akan bilang siapa-siapa. Jikin ini benar-benar ingin lepas dari saya. Bos, hitung berapa harga botol ini. Baik. Bos Meng, kenapa pacar kamu tidak datang? Dia bukan pacar saya. Saya tahu. Pastinya mereka bertengkar. Bos. Kamu bilang kalau ada seorang wanita. Kamu tahu dia hanya bersama kamu karena uang. Tapi kamu tetap peduli padanya. Kamu akan bagaimana? Saya pasti akan mengejarnya. Tapi dia materialistis, hanya suka uang. Di dunia ini, ada orang yang tidak suka uang. Ambil contoh kamu, Bos Meng, kaya raya. Tapi uang dianggap seperti nyawa. Lagi pula bagaimana kamu tahu? Dia tidak benar-benar menyukai kamu. Uang adalah kelebihan kamu. Tidak mungkin seorang wanita menyukai kelebihan kamu, hanya menyukai kekurangan kamu. Saya tidak bermaksud begitu. Bos Meng. Anak muda sekarang sangat impulsif. Melihat seseorang hanya dari penampilan. Melihat seseorang harus dengan hati. Terhadap orang yang kita suka. Jika terlewatkan, itu akan menjadi seumur hidup. 66 ini uang sampah kamu. Bos, terima kasih. Uang. Apakah saya harus mempertahankan anak ini? Kin, saya rasa kita harus berbicara dengan baik. Pergi, kamu bicara baik. Kin. Kenapa kamu begitu kejam? Lengan saya hampir patah. Apa hubungannya dengan saya? Kamu sendiri yang memaksa. Menggunakan lengan untuk menahan. Pintar ngomong-ngomong, Meng Yunce. Kamu cari saya ada apa? Bilang cepat dan pergi, tidak mau melihat kamu lagi. Maaf Jikin, saya akui. Saya waktu itu bicara agak keterlaluan, tapi saya tidak bisa mengendalikan diri saya melihat kamu bersama si Bai. Saya merasa tidak enak. Lalu,
Lalu saya juga melihat ibu kamu dan kakak kamu bilang, kamu dan mereka bersekongkol untuk menjebak saya. Omong kosong, mereka memprovokasi. Apa kau tidak pernah berkomplot dengan mereka? Kalau aku pernah berkomplot, aku rela mati sekarang juga. Sudah cukup. Aku tidak mengizinkanmu bicara seperti itu. Lepaskan aku, Meng Yunche, kau tidak takut. Kau tertipu olehku lagi. Bahkan jika kau benar-benar hanya bersama aku karena uang, maka seumur hidup ini aku akan selalu menjadi orang kaya. Meng Yunche, kau ini seorang direktur. Kok bisa sebodoh ini? Karena tiba-tiba aku sadar. Sepertinya aku tidak bisa kehilanganmu. Kakek. Aku ingin membatalkan pertunangan dengan Wei Simeng. Meng Yunche. Kau semakin tidak tahu diri. Pertunangan dengan keluarga Wei mana mungkin. Kau bisa membatalkannya sesuka hati. Maaf kakek. Setelah aku memutuskan untuk membatalkan pertunangan siapapun, tidak bisa mengubah keputusanku. Meng Yunche, kau gila ya. Jangan kira aku tidak tahu. Kau melakukan ini demi perempuan bernama Jikin Kin. Berani melawan kakek. Kakek Jikin Kin adalah kekasihku. Dan kakek. Aku sudah menemukan. Dalam rekening kakak Jikin Kin dan ibunya, ada banyak uang yang masuk. Semua itu ulanganmu. Meng Yunche, apa maksudmu? Aku ini kakekmu. Apakah kau demi seorang perempuan berani menuduhku? Kakek sejak kecil sampai besar. Aku selalu hidup dalam rencanamu. Kali ini, aku ingin hidup untuk diriku sendiri. Kau pergi dan bawa Jikin Kin ke sini. Aku ingin melihat siapa sebenarnya dia. Silakan duduk, Nona Ji. Halo kakek Meng. Katanya. Kau membuat cucuku terpesona sampai-sampai dia ingin membatalkan pertunangan. Apa Meng Yunche benar-benar memutuskan pertunangan demi aku? Nona Ji, aku ini orang tua. Langsung saja. Asalkan kamu mau meninggalkan cucuku. Bagaimana mau kasih aku 50 juta? Kakek Meng, aku sekarang tidak butuh uang. Salah aku mau kasih kamu seluruh mal ini. Bagaimana Nona Ji, asalkan kamu mau meninggalkan cucuku, seluruh mal ini bisa jadi milikmu nanti. Apa yang kamu mau? Ambil saja, ini buat seorang shopaholic. Di sini seperti surga. Benar-benar surga. Nona Ji, asalkan kamu tanda tangan perjanjian ini, seluruh mal ini akan jadi milikmu. Seluruh mal. Tolong. Tapi meski hadiah semahal ini, dibandingkan dengan Meng Yunche, sepertinya juga. Kakek Meng, aku sudah memutuskan. Aku cinta Meng Yunche, jangan bilang kamu kasih aku 1 mal. Meski kamu kasih aku semua mal di dunia, aku tidak akan melepaskannya. Jikin Kin, kamu harus yakin. Kesempatan kaya mendadak ini hanya sekali. Ya, aku sudah yakin. Nona Ji, kalau aku bilang cucuku memilih kamu, dia akan kehilangan segalanya. Kamu masih mau egois bersamanya? Logikanya sederhana. Kalau dia bersamamu, aku akan mengusirnya dari keluarga Meng. Apakah kamu pernah berpikir dia sangat cinta uang? Bisakah dia bertahan kehilangan segalanya? Ding 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 Kin Kin. Teba apa yang aku bawa untukmu? Mawar favoritmu. Kin Kin, kamu kenapa? Bai Yao. Dia kenapa ada di sini? Meng Yunche, perkenalkan. Ini pacarku. Dan juga ayah dari anakku. Jikin Kin. Kamu hamil anak Bai Yao kenapa kemarin? Masih setuju kita bersama? Aku tidak setuju, itu bos Meng sendiri yang berimajinasi. Jikin Kin, kamu sebenarnya
Menganggapku apa-apa hanya dengan mainkan hatiku kamu akan senang. Aku tidak hanya mencintai Bayao. Baiklah. Aku doakan kamu bahagia. Seka dulu. Terima kasih Bayao. Mau temani aku berakting? Kin, kamu suka dia. Kenapa bohong padanya? Karena aku cinta dia tapi cintaku akan membuatnya jatuh ke jurang jadi aku tidak bisa begitu egois. Kin, aku ingin bilang. Kalau kamu mau tinggal. Anak ini. Aku masih mau jaga kamu dan anak. Tidak perlu Bayao kita sejak kamu ke luar negeri. Saat itu sudah tidak mungkin. Sopir ke bandara. Baik. Berita terbaru Presiden Meng dan Putri Wei akan menikah di hotel termewah di Haicheng. Akan mengadakan pernikahan. Nak, tenang saja. Meski tanpa ayah, ibu akan besarkan kamu dengan baik, beri banyak cinta. Pastinya tidak akan biarkan kamu seperti ibu. Sekarang ini, Wei Si Meng dan Meng Yunce acara tunangan seharusnya sudah mulai. Air ini. Mas, kita tidak ada masalah. Kenapa kamu ikat aku? Awalnya aku hanya ingin di acara tunangan Bos Meng. Ikat tunangannya minta tebusan. Tapi Nyonya Wei ini. Dia bilang kamu yang paling dicintai Meng Yunce. Jadi aku sekalian. Ikat kamu juga. Apa? Jikinkin, kamu lihat aku kenapa? Yang dicintai Meng Yunce sebenarnya adalah kamu. Mas penculik, tolong lepaskan aku ini Meng Yunce. Dia sama sekali tidak berniat menikah denganku kamu. Kamu menculikku juga tidak ada gunanya. Wei Si Meng, apa yang kamu bicarakan? Aku dan Meng Yunce sudah tidak ada hubungannya lagi. Kalau dia datang dia juga tidak akan menyelamatkanku. Diam Jikinkin. Meng Yunce kalau tidak datang dalam 10 menit. Aku akan memotong satu jarimu. Mas. Bukankah kamu hanya ingin uang? Aku akan membantumu mengumpulkan uang. Mengumpulkan uang. Kamu punya uang. Atau dia grup Meng yang punya uang? Berhenti. Lepaskan Jikinkin. Nona Wei, kamu memang tidak membohongiku. Bos Meng kamu datang. Lepaskan Jikinkin. Ada apa, serang aku saja. Baik. Ingin aku melepaskan Jikinkin kecuali kamu mau menyerahkan seluruh hartamu sebagai tebusan. Kalau tidak, Meng Yunce, cepat pergi, jangan selamatkan aku. Kamu tidak layak. wanita, sudah hampir mati masih banyak bicara. Tidak asal kamu melepaskannya. Aku akan setuju dengan apapun. Baik. Ingin menyelamatkan Jikinkin, serahkan. Kontrak pengalihan harta itu, tanda tangani untukku. Meng Yunce, kamu jangan sampai menandatanganinya. Kalau kamu menandatanganinya, kamu tidak akan punya uang sepeser pun. Jangan sampai kamu menandatanganinya, kamu bodoh ya. Kin. Hanya kamu yang berarti segalanya dalam hatiku. Kalau tidak ada kamu meskipun aku punya. Harta yang tak terbatas itu juga tidak ada artinya. Meng Yunce, kamu bodoh ya. Serahkan, jangan bergerak.
Meng Yunche. Jangan khawatir, aku baik-baik saja. Berani menyentuhku. Aku tidak bisa hidup, kalian juga tidak bisa hidup. Meng Yunche, kamu bagaimana? Meng Yunche bangun. Qin. Kalung ini untukmu. Aku rasa aku masih bodoh. Bagaimanapun aku mencintaimu. Meng Yunche, jangan pergi. Meng Yunche. Ya maaf, aku berbohong padamu. Aku sama sekali tidak ada hubungan dengannya. Anak dalam kandungan ini adalah milikmu, Meng Yunche. Karena kakekmu bilang jika aku bersamamu, kamu akan kehilangan segalanya. Jadi aku berbohong padamu, Meng Yunche. Qin, kamu benar-benar bodoh. Kehilanganmu. Aku yang kehilangan segalanya. Meng Yunche. Aku menyesal. Aku seharusnya tidak memaksakan apa yang kupikir baik pada dirimu. Aku berjanji padamu. Asalkan kamu bisa bangun sekarang, apapun yang terjadi, aku tidak akan melepaskan tanganmu. Qin, apa yang kamu katakan tadi? Tidak bohong kan? Tuan Meng Yunche, apakah kamu bersedia menikahi Nona Qin sebagai istri mencintainya? Menghiburnya, menghormatinya, melindunginya. Seperti mencintai dirimu sendiri, tidak peduli dia sakit atau sehat, kaya atau miskin, tetap setia padanya, hingga meninggalkan dunia. Aku bersedia. Nona Qin, apakah kamu bersedia menikahi Tuan Meng Yunche sebagai suami mencintainya? Menghiburnya, menghormatinya. Seperti mencintai dirimu sendiri, tidak peduli dia sakit atau sehat, kaya atau miskin, tetap setia padanya, hingga meninggalkan dunia. Aku bersedia. Baiklah, kedua mempelai setelah bertukar cincin, bisa mencium di hadapan semua orang. Qin. Akhirnya aku menikahimu. Meng Yunche, kalau setelah menikah aku tidak bisa berubah, kebiasaan belanja gila bagaimana? Tidak apa-apa istri, aku pasti akan berusaha mencari uang. Untuk kamu belanjakan, kamu tidak perlu mengubah uang ini. Asalkan kamu bahagia. Uangnya terpakai dengan baik. Sayang, kamu baik banget. Kalau kita sudah menikah, nanti aku akan temani kamu mengumpulkan barang bekas. Biar bisa dapat penghasilan lebih. Qin, sebenarnya aku selalu nggak ngerti kenapa kamu memilih Meng Yunche. Dan bukan aku apa, karena dulu aku dengerin omongan orang tua. Biwei pergi ke luar negeri. Bayau, kamu orang yang baik. Tapi kamu baik sama semua orang. Cinta Meng Yunche ke aku itu spesial banget, aku bisa lihat dari matanya kalau aku yang paling penting. Aku ngerti sekarang. Sayang, ngapain kamu ngobrol sama dia? Aduh sayang, kamu harus lebih baik sama Bayau. Qin, dia kan cinta pertamamu. Aku harus baik sama dia, takut dia bawa kamu pergi gimana? Ayo kita cari fotografer buat foto bareng nanti kalau kita sudah punya anak, kita foto lagi bertiga. Bayau, sampai jumpa. Sampai jumpa apa sampai jumpa? Jangan sampai jumpa lagi. Cangkeh.